Jadi struktur ekonomi masyarakat. Struktur ekonomi masyarakat itu bentuknya mulai dari kecil, besar, besar, besar ya, mulai dari yang paling kecil, mulai dari tingkat rumah tangga, kemudian tingkat desa, tingkat kota, kemudian tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kemudian sampai ke tingkat negara. Itu ada yang namanya struktur ekonomi masyarakat. Itu yang disebut dengan fondasi nyata, ya. Yang di atasnya itulah kemudian ada bangunan yang disebut dengan suprastruktur atau suprastruktur politik dan suprastruktur hukum. Ya, suprastruktur politik dan suprastruktur hukum. Nah, ini yang disebut juga dengan suprastruktur ini disebut juga dengan bentuk kesadaran sosial. Bentuk kesadaran sosial itu macam-macam. Dia bisa berupa politik, bisa pendidikan, bisa kebudayaan, bisa filsafat, dan lain-lain. Ya, hal-hal yang tidak bersifat material, tetapi dibangun di atas hal yang bersifat relasi produksi tadi. Jadi di sini di dalam kutipan ini jelas Marx membedakan antara struktur ekonomi masyarakat dan bentuk kesadaran sosial. Jadi Marx melihat bahwa hubungan itu determinan bahwa struktur ekonomi masyarakat itulah yang akan menentukan bentuk-bentuk kesadaran sosialnya. Ya, jadi di sini disebut materi kondisi material produksi sosial di dalam politik, dan itu yang menentukan, yang mengkondisikan politik, mengkondisikan kehidupan intelektual secara umum. Nah, contoh sederhananya begini, ya, yang sekarang terjadi di sekitar kita, yaitu soal politik misalnya. Politik kita itu sangat sangat bisa untuk menjelaskan ini, ya. Yang punya uang banyak, meskipun Anda punya gagasan hebat atau punya ide, ya, pemikiran yang hebat tentang tentang kehidupan sosial, ya, Anda tidak akan bisa terpilih untuk maju berlaga menjadi wali kota atau menjadi calon gubernur, ya, atau jadi calon presiden. Nah, ini contoh yang nyata. Dan menjadi kenyataan pula bahwa para pemimpin-pemimpin itu didukung oleh kekuatan-kekuatan material yang besar dari pengusaha-pengusaha yang punya kepentingan sosial ekonomi, paham ya? Nah, politik itu ada yang di bawah itu namanya struktur ekonomi, ya. Struktur ekonomi itu ya para pemilik modal di atasnya. Nah, di atasnya itu ada politik. Nah, yang bawah ini yang menentukan langsung. Jadi corak politik itu sangat ditentukan oleh kekuatan. Nah, itu salah satu bukti dari kebenaran teori Marx. Ya, siapa yang punya duit banyak itu bisa. Tapi kita mendapatkan kenyataan juga bahwa tidak semuanya itu benar, ya. Makanya nanti ini hubungannya jadi rumit antara bangunan di atasnya, yaitu kesadaran sosial masyarakat, dan dan struktur ekonomi, itu hubungannya kemudian dikoreksi, tetapi tetap juga dalam kerangka teori Marxis. Nah, yang pertama itu disebut dengan teori Marxis vulgar. Jadi Marxis vulgar itu begini. Jadi orang itu bisa, tulisan orang kalau kita larikan ke sastra, tulisan seseorang itu mencerminkan kelas sosialnya, ya. Jadi kalau dia miskin, dia akan menceritakan hal-hal yang berbau kemiskinan. Kalau dia orangnya kaya, ya kan, dia akan menuliskan hal-hal yang bersifat pokoknya gitulah, ya, yang pamer kekayaan. Tema-tema yang ditulis itu akan beda. Itu dalam kerangka teori Marxis vulgar, ya. Tetapi ini kemudian dikoreksi, hubungan antara basis, ya, atau struktur ekonomi masyarakat itu tidak bersifat menentukan secara langsung bentuk kesadaran sosial. Nah, sastra itu ada di mana? Sastra itu ada di kesadaran sosial tadi, politik, agama, gitu, ya. Itu kesadaran sosial. Makanya kalau Marx menganggap, ya,
sastra, politik, pendidikan, agama itu ditentukan oleh basis-basis ekonomi. Itu salah satu ya, tapi itu bukan satu-satunya. Yang kemudian saya bilang ini kemudian dikoreksi oleh pemikir-pemikir selanjutnya bahwa hubungannya tidak selalu seperti itu. Contoh kasus, ya. Kalau kemarin di Pilkada Kalsel ya, kalau memang teori Marx ini betul, seharusnya 01 menang mutlak. Tapi kan ternyata tidak. 02 juga hampir menjajari. Ternyata kesadaran sosial tidak sepenuhnya ditentukan oleh struktur ekonomi masyarakat. Jadi kesadaran sosial masyarakat itu juga bisa mengoreksi apa? Mengoreksi pengaruh tentang struktur. Jadi ada benarnya Marx. Anda bisa melihat kebenaran-kebenaran teori Marx ya di dalam kehidupan masyarakat ya. Tetapi jangan lupa Anda juga harus kritis bahwa dalam hal-hal tertentu teori Marx itu juga tidak benar. Nah, ini yang disebut dengan ideologi. Tadi si Hudori menyebut ideologi. Ideologi itu apa? Ideologi itu adalah suprastruktur atau bentuk kesadaran sosial. Itu namanya ideologi. Ya, Pancasila misalnya, ideologi. Di situ ada ideologi. Itu namanya kesadaran sosial. Kesadaran sosial. Fungsi ideologi itu apa? Fungsi ideologi itu adalah untuk melegitimasi apa? Struktur ekonomi masyarakat gitu. Jadi ini konsep penting ya, ada basis infrastruktur atau infrastruktur yaitu struktur ekonomi, kemudian ada suprastruktur atau ideologi. Ideologi itu yang disebut dengan kesadaran sosial. Sastra, seni, pendidikan, agama, politik, filsafat, dan lain-lainnya itu ada di level ideologi yang kalau kata Marxis ditentukan oleh struktur ekonomi masyarakat.